Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah as-sadiqul wa'dul amin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala min qailin karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, serta berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga pandai-pandailah kita mensyukuri atas nikmat itu. Yang insyaallah apabila kita pandai mensyukuri atas nikmatnya, akan ditambahkan nikmat itu. Dan apabila kita ingkar atau menentangnya, maka sesungguhnya adabnya sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa mentaati ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat hidayah, taufik dan inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di padang mahsyar nanti kita berada dan bernaung di panji-panji Islam yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, baik yang dirawat ataupun yang dirawat di rumah dengan sistem rawat jalan. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan sehingga bisa bergaul, bisa bermusafahah, berjumpa bersama-sama kita. Terlebih-lebih pada seperti sekarang ini melakukan kewajibannya sholat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memelihara kepada kita yang masih dalam keadaan sehat. Semoga Allah pelihara kesehatannya, kemudian juga dipanjangkan umurnya, digampangkan rezekinya, dan dilancarkan segala usahanya. Amin ya mujibas sailin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema Jumat ini adalah membina ukhuwah. Membina persaudaraan antara umat Islam, bahkan terhadap umat lain pun kita jaga persaudaraan. Kita tidak dibenarkan untuk saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhirnya. Bersatu padulah kalian, jangan berpecah belah. Dalam tema tadi khatib membacakan alhamdulillah dengan nikmat persatuan, an'ama alaina bil ittihad, dengan nikmat sebuah persatuan
adalah besar manfaatnya di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya dari ayat tadi sebagai implementasi dalam sebuah kehidupan kita umat Islam, mari kita pelihara persatuan kita khususnya di kalangan kita umat Islam. Janganlah kita saling berbantah-bantahan. Janganlah kita saling bergontok-gontokan apabila ada suatu masalah yang memang berbeda pendapat atau beda pemahaman. Mari kita selesaikan dengan muasyarah bil ma'ruf. Kita adakan sebuah pertemuan musyawarah untuk mencari jalan temu agar menjadi kesepakatan sehingga bisa diselesaikan dengan ma'ruf. Oleh karenanya mari kita tingkatkan sebuah persatuan ukhuwah Islamiyah. Bagaimana Nabi bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang mukmin laki-laki maupun perempuan atau sesama mukmin kal bunyan, laksana seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan, dia saling menguatkan, saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Bayangkan kalau seandainya sebuah bangunan yang kokoh, enak ditempati dihuninya. Tapi ingat, apabila pondasi kuat, dinding kuat, tapi atapnya bocor, lama-lama rusak. Atau dindingnya kuat, atapnya kuat, pondasi tidak kuat, akhirnya lama-lama ambruk. Tidak ada bedanya, kata Nabi dalam sabdanya, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin itu dengan mukmin lainnya enggak bedanya sebuah bangunan yang kokoh, bukan bangunan yang runtuh, tapi sebuah bangunan yang kokoh. Karenanya adalah satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mempertahankan. Itu yang dimaksud. Sehingga apabila suatu persatuan yang kokoh kita pelihara ini, tidak ada bedanya satu buah sapu lidi. Satu buah sapu lidi itu kita ambil lalu kita patahkan. Dengan tidak rasa sangatlah mudah untuk mematahkan itu. Karena satu. Mungkin dua pun masih gampang kita patahkan. 3, 4, 5 sampai 10 batang pun lidi itu masih mudah kita patahkan. Tapi coba kalau satu buah sapu yang satu genggam tangan kita, tangan kanan ataupun tangan kiri, coba-coba kita patahkan. Saya yakin gak akan mungkin bisa. Mungkin kalaupun bisa dengan memakan waktu yang relatif lama. Karena sapu lidi tersebut adalah sudah bergabung dengan batang-batang yang lain, sehingga muncullah sebuah gabungan dengan terikat oleh tali atau rapia dan sebagainya, sehingga alangkah kuatnya itu sapu lidi sehingga susah dipatahkan. Begitu juga umat Islam. Kita lihat di mana-mana sekarang banyak pelecehan agama. Islam dipermainkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dengan tujuan dan harapan untuk memecah belah antara umat Islam, yang akhirnya kita banyak berpikir lebih jauh. Bahkan sebenarnya Islam sudah tinggi toleransinya terhadap orang-orang lain, terhadap agama-agama lain, sehingga Islam tetap mempertahankan ukhuwah dan persatuannya, tidak mau memerangi mereka. Oleh karena itu kita bersabar dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara dan memperkokoh persatuan, sehingga sebuah naungan panji-panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bernaunglah di sebuah panji-panji Islam yang berkalimatkan tauhid. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Persatuan itu sudah jelas, banyak dalil-dalil hal yang menjelaskan tentang itu.
Ada juga banyak pepatah mengatakan al-ittihadu quwwatun wa tafarraqu dha'fun. Persatuan itu adalah kuat, kemudian dia berpecah belah adalah suatu kelemahan. Bahkan manusia sudah dibilang, sebuah riwayat Imam Ghazali berkata, berbantah-bantahan itu, pemecah belah itu adalah suatu kelemahan. Suatu kelemahan dari seorang manusia yang dilahirkan ke alam dunia ini dengan tidak bisa menerapkan sebuah potensi akal yang diberikan kepada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah firmankan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu yang paling sempurna. Apa di antara kesempurnaan yang Allah berikan kepadanya adalah akal. Tapi ingat, summa radadnahu asfala safilin. Ingat, apabila dia salah menggunakan potensi akal yang diberikannya adalah akan menjadi manusia yang paling lemah, yang paling mendasar, termasuk orang-orang yang bodoh. Jamaah sekalian, oleh karenanya dari beberapa ayat dan petikan hadis-hadis Rasulullah, kita ambil sebuah ayat di dalam surat berikutnya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh paling banyak dalam neraka jahanam adalah golongan manusia dan jin. Kenapa demikian? Kata Allah, lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, untuk tidak digunakan fungsi hati itu untuk mencamkan bagaimana sih manfaat persatuan, bagaimana sih manfaatnya sebuah ukhuwah, bagaimana sih manfaatnya sebuah jamaah. Belum lagi memikirkan bagaimana Allah menciptakan alam ini. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda bighairi amadin tarawnaha, dalam surat Ar-Ra'd. Allah menciptakan langit dan bumi bighairi amadin, tanpa tiang. Itu kita camkan. Walaupun dalam ayat lain itu iqra bismi rabbik, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Baca lingkungan, baca Al-Quran, baca situasi, baca bagaimana persatuan umat, sehingga dapat meningkatnya ukhuwah Islamiyah. Walahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk bagaimana menginterpretasikan kehidupan ini. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, gunung-gunung, lautan, rumah-rumah, bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Kemudian juga bagaimana Allah menciptakan manusia yang berupa dari segumpal nutfah menjadi segumpal darah. Kemudian jadilah seorang manusia yang diciptakan dengan begitu indah. Walahum adhanun la yasmauna biha. Mereka punya telinga. Dua telinganya tidak difungsikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh seorang tilawah, seorang mubaligh, seorang kiai atau seorang murattal. Kemudian ayat itu diterjemahkan, kemudian diintisarikan, disampaikan secara mutawatir, didakwakan, kemudian tidak dicamkan, tidak dipakai, didengar tapi tidak dipakai. Samina wa asaina, didengar telinga kanan tapi dibuang di telinga kiri. Yang mestinya samina wa ata'na, didengar dan ditaati. Lahum uzunun la yasmauna biha, didengar tapi tidak dipakai. Nauzubillah. Ulaika kal an'am, mereka adalah seperti hewan, seperti binatang. Nauzubillah. Bal hum adallun, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ini Allah menerangkan dalam sebuah ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa sungguh sangat celakalah manusia kalau dia tidak bisa memfungsikan indranya, tidak bisa memanfaatkan alat indera dalam kehidupan ini
dari 3 jenis tadi, mereka akan tergolong orang-orang yang menjadi kelompok binatang atau hewan. Subhanallah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bangkitkan, kita tingkatkan sebuah persatuan umat di dalam menggalang tercapainya manifestasi Islam yang dimana al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa kitalah orang-orang yang beriman, yang beruntung, sehingga sekarang ini dapat bermusafahah, bermuajahah, berkumpul, bertafakur di masjid ini, sehingga beruntung. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kenapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka orang yang mau memelihara atau sholatnya dalam keadaan khusyuk, termasuk yang memelihara akan sholatnya. Beruntunglah. Oleh karena mari kita panjatkan doa seperti yang sering kita ucapkan dalam sholat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, aku ini izinkan aku untuk menjadi orang yang pandai bersyukur kepada nikmat-Mu ya Allah. Dalam kaitannya mengingat-Mu, pengabdianku, ibadahku, salatku, matiku. Ala dzikrika, mengingat-Mu ya Allah, wa syukrika, untuk bersyukuri atas nikmat-nikmat yang Kau berikan. Karena semua aspek kehidupan, termasuk menggalang sebuah kesatuan dan persatuan, cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, banyak berzikrullah, banyak sholat wajib, sholat sunat, banyak membaca sholawat, adalah sebuah ucapan syukur kepada kehadiran Allah yang menciptakan kita semua, sehingga semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban jawabnya. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita mengingat Allah, ala dzikrika wa syukrika, dan untuk pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Karena orang yang pandai bersyukur insya Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala min qailin karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى أزواجه وقرباته وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين والق الكفرة والمشركين ولكلمتك إلى يوم الدين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين وانصب بلادنا هذا إماما ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من جد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر